pergi. Lagu arah syaratnya itu nih. Ini maksud saya kalau kita terjemahkan secara harfiah contoh itu, in zahabti ila makani kaza fa anti talikun. Kalau kamu sudah pergi ke sana, ke tempat ini, maka kamu tertalak. Kalau kita ikuti makna harfiahnya, letternya begitu, maka jatuhlah talak perempuan itu. Tapi ada syaratnya di sini, ada ketentuannya. Talak baru jatuh lafaz talak taklik itu apabila memenuhi 3 kriteria, 3 syarat. Pertama, ayyakuna ala amrin ma'dumin, bahwa adalah talak taklik itu atas sesuatu yang tidak ada, yang belum ada. Belum ada sesuatu itu dia lakukan. Nah, ini syarat pertama kan. Wa yumkinu ayyujada ba'du, dan bisa ada sesuatu itu, bisa ada sesudahnya. Begitu. Tetapi kalau dia pada sesuatu yang ada secara pelan, ini kan begitu, seperti tadi itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, intala'an naharu fa'anti talikun. Kalau sudah terbit waktu siang, padahal dia berkata pada waktu siang itu. Kalau sudah datang waktu siang, kamu tertalak. Ini tidak ada artinya, jadinya taklik di sini. Maka jatuh talaknya itu menjadi talak tanjizi. Misalnya masih belum internet, suku-suku dengan penjenuh. Lamun wah penjenuh jakna usiang kemudian begitu. Padahal wah penjenuh begitu. Maka di sini tidak berlaku takliknya. Maka jadilah talaknya itu talak tanjizi, jatuh langsung talaknya itu perempuan. Wala ini katanya wal waqi annan nahara qad tala'a fi'lan, dan yang jelas, yang sebenarnya, bahwa waktu siang itu sudah datang secara fi'li, yakni secara aktual. Nah, kalau begitu, karena zalika tanjizan, adalah talak seperti itu, namanya talak tanjiz, walaupun ada memakai huruf syarat. Wa in jaa fi suratit tallik, sekalipun ada lapasnya itu memakai lapas talak taklik, tapi hukumnya itu jatuh menjadi talak tanjizi secara langsung. Wala. Kita lanjutkan. Fa in kana ta'likan ala amrin mustahilin kana lagwan. Jika ada talak itu, dihubungkan dia, ditaklikkan, dihubungkan dia ala amrin mustahilin, atas peristiwa yang mustahil terjadi, karena lagwan, jadilah talak itu kosong, tidak bermakna apa-apa. Ini contohnya. Misal in dakhalal jamalu bisamil khiyati fa anti talikun. Kalau masuk unta di lubang jarum, kamu akan tertalak. Kan mustahil ini. Mana caranya itu kan gak bisa. Nah, ini
bisa ya. Kalau begitu, kalau kita pakai sesuatu yang mustahil, kan mustahil itu dibagi 3, itu mustahil. Pertama ada mustahil aklan, yang kedua ada mustahil syar'an, yang ketiga ada mustahil adatan. Nah ini apakah mustahil aklan atau adatan yang temakan mana? Sehingga laikan tono Nabi Nuh menurut riwayat datengin yang tono si iblis. Apa kata iblis itu? I know. Apakah Tuhanmu itu maha kuasa? Iya benar, Tuhanku maha kuasa. Kalau Tuhanmu itu maha kuasa, apakah Tuhanmu itu bisa memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum? Kata Nabi Nuh, ya bisa. Bisa. Tuhanku memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum. Lalu bagaimana caranya? Kan begitu. Caranya Allah akan memperbesar lubang jarum itu, kan begitu. Tinggal dia masukkan jamak bumi itu. Masuk akal dia, kan begitu jadinya. Jadi ini namanya mustahil adatan, bukan mustahil aklan. Lalu bertanya itu si iblis, apakah Tuhanmu itu kuasa memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum tanpa dia besarkan ini lubang jarum? Ini kritis betul itu iblis. Kesini kamu lis katanya itu. Datang iblis ini, nanti langsung tuh kesusuk mata si jarum ini tuh, nanti beri nyurat tuh, yang pakai jadi pakai tuh iblis ini yang kena tuh. Iya. Jadi itu kalau di sini kata-kata antitolikon in dakhalal jamalu fi samil khiyat, ini namanya mustahilnya mustahil adatan. Bisa saja itu, menurut akal kan bisa diperbesar itu. Yang kedua mustahil itu mustahil syar'an, mustahil menurut agama. Misalnya umpamakan dengan kuasa ini berdosa, dengan maksiat itu mendapatkan pahala besar, kan mustahil itu. Orang puasa akan mendapatkan dosa, berbuat maksiat itu diberi ganjaran pahala yang besar sekali. Itu hukumnya mustahil syar'an. Atau orang beriman, kita yang beriman itu, orang beriman itu semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Orang-orang kafir semuanya itu masuk ke dalam surga. Itu juga hukumnya mustahil. Tapi itu namanya mustahil syar'an, mustahil menurut agama. Dan ben jatuh dengan berbuat maksiatmu pahala itu paling demen betul. Untuk apa saya ngajar begitu, untuk apa saya puasa, untuk dapat dosa kan Tapi itu hukumnya adalah mustahil. Tapi mustahilnya mustahil syar'an begitu. Yang ketiga itu mustahil adatan. Yang mustahil adatan ini kan segala sesuatu yang di atas pasti jatuhnya itu ke bawah. Mustahil menurut adat sesuatu yang di atas itu jatuh ke atas begitu. Kecuali kedip begitu kita lempar dia terbang dia ke atas. Itu bukan jatuh. Cuma saya guyon sama anak-anak santriwati tadi. Ada sesuatu yang jatuh, tidak jatuh ke bawah, saya bilang. Ada apa enggak? Enggak ada katanya. Ada. Apa itu? Yaitu jatuh cinta. Kan begitu.
Cuma itu yang jatuh cinta itu tidak jatuh ke bawah, tidak jatuh ke bawah. Kalau dia jatuh ke bawah itu saya serugu cintamu, saya bilang gitu. Sambil cinta itu banyak-banyak begitu, supaya saya pakai itu untuk bercinta nanti. Aku menari di Johar Pelita, sungguh rindu gadis kayangan. Satu kali menyatakan cinta, seumur hidup jadi kenangan, kan begitu. Pelita di taman di tengah halaman, pelita pengganti di bawah peti. Cinta pertama jadi hayalan, cinta sejati di bawah mati. Kok pakai cinta jadinya ini? Pelan sejadinya pengajaran. Kita kembali. Ini syarat yang kedua yang dipakai untuk menjadi taklik itu, jangan sesuatu yang mustahil, baik mustahil aklan atau mustahil syar'an atau mustahil adatan. Kalau kita pakai untuk menjadi pentaklikannya itu sesuatu yang mustahil, maka jadilah talak taklik itu laga, tidak berbekas. Alam fadi kata orang Arab itu, omong kosong, tidak punya faedah, mafi faedah. Kemudian berikutnya, antakunal mar'atu hina suduril aqdi mahallan lit talaqi bi antakuna fi ismatihi, bahwa adalah perempuan pada ketika permulaan akad, bahwa adalah perempuan itu maksudnya istrinya ketika permulaan akad mahallan litalak, dia sah untuk ditalak, boleh ditalak dia. Bi antakuna fi ismatihi, bahwa adalah perempuan itu pada perlindungannya, di bawah pemeliharaannya, di bawah perlindungannya. Artinya ini, perempuan yang sah ditaklik itu adalah perempuan yang sah kita kawini. Begitu. Walaupun umpama dia sudah kawin, tetapi perempuan itu tidak sah dikawini, dia tidak sah ditaklik begitu. Contohnya kan seperti contoh yang kemarin itu, ada perempuan di Mekah. Ini yang banyak kasus begitu. Dengan nilai di Mekah ini kurang ajar tuh. Betul. Kenapa? Karena dia punya suami di Indonesia, terutama sekali orang itu orang Jawa. Tapi banyak yang ikut-ikut ini orang Lombok. Suaminya belum melepas dia, belum menceraikan dia. Terus dia anggap dirinya itu sudah tidak dapat, tidak pernah dikirimin apa-apa. Lalu terus sampai tekepeng tuh, dia mereka kirim oleh Mekah tuh kan. Sekian bulan, dia anggap itu cara bodoh. Dia anggap itu secara bodoh begitu. Dia sudah diceraikan oleh suaminya, jatuh talaknya. Terus merarik itu dengan lain. Begitu. Kawin dengan laki-laki lain. Ingat itu perkawinannya itu tidak sah. Namun dengan mama ini tahu tono senina ini masih statusnya jadi senina, masih statusnya bersenina bersemama anten merari, maka hukumnya tono hubungannya hukuman zina. Aku lamben tahu si mama ini tono bahwa senina ini tono dari semama, lalu anggapnya tono jadi berbodoh, maka itu dua terjadi hukum. Isinina ini tono hubungannya tono hubungan zina, lamun si mama ini tono hubungan syubhat, hubungannya ke kesenina hubungan syubhat.
anak ngumbe tu, ngumbe jadi anak itu, anaknya anak subahat jadi sehingga anak itu hubungan tipak semama, tipak dengan mama, maka hukum kanak ini tu adalah hukum subahat kan no. Nah, lebih tu bodohnya endah tu dengan sindor di Mekah ini tu, ya tahun berketuan. Sampai ada satu peristiwa tahun terjadi tu di padang Arfah. Daitna si sopo dengan tu selina nali Arfah. Lagu selina wah merari. Mana? Ante lagi baik selina dan tebeng si semama kemudian ya istri saya ini, ya ini istri saya, dua-duanya istri. Terus dia panggil itu para mukimin isuah ngawinnya ini tuh bagaimana ini bagaimana? Kasih bodohnya tuh dengan dot-dot di Mekah ini. Bagaimana caranya? Terjadi perkelahian di sana, berantem. Antara putusan lah menengen-nengen suruh milik ini senina ini. Beja sekangko ini senina ini wah jadi semamaan coba tuh. Kebetulan dengan Lombok ini tuh ganteng. Semua dengan Lombok ini ganteng. Terus lumayan sugih tuh pegawaiannya bagus. Semamaan ini ikeri. Yang saya pilih ini suami saya yang kedua namanya. Wah dia jadi jamaah. Kan tunu ya parang dal mudillun dengan sesat lagi menyesatkan tak boleh seitu. Perkawinan yang kedua itu tidak sah itu. Yang sah itu suami yang pertama ini karena dia belum bercerai. Nah, andena ele talak taklik tulu semama si kedua ini tuh. En disugul baris pegawaian ani majikan itu. Ya wah jadi siang kuning itu. Anda disugul tuh pegawaian, dia jatuh talaknya. Kenapa? Karena dia sah besiang tuh. Karena dia jadi semama perkawinan dia sah. Maka tidak sah takliknya. Kalau takliknya dia sah, lalu pilih pegawaian tundukan. Atau gambarannya. Gambarannya ini orang yang tidak sah ditaklik, perempuan yang tidak sah ditaklik. Kan arak tuh dengan mama tuh kawin cerai. Sehingga tuh kanangin dan tahu di semeton. Pada lalu tuh transmigrasi. Terus tuh di transmigrasi tahun mengadu cinta tuh kan.